Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, halo, halo, selamat malam, sobat prakerja. Perkenalkan, nama saya Kiki Mulyana dari Ciamis. Ingin mencoba untuk menjelaskan tentang bentuk pembelajaran bawah sadar dan motivasi pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bawah sadar. Pertama, ranah pembelajarannya ada yang pertama ada ranah kognitif, yaitu yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, dan pengertian, keterampilan berpikir. Yang kedua ada ranah afektif. Yang ketiga ada ranah psikomotor. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelajaran bawah sadar. Pembelajaran bawah sadar terjadi tanpa kesadaran yang aktif atau pengamatan langsung. Informasi atau pengalaman yang diproses secara bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan emosi seseorang tanpa disadari oleh individu tersebut. Pikiran bawah sadar memiliki kapasitas menyimpan informasi dan pengalaman yang telah dialami sepanjang hidup. Bahkan individu tidak menyadari atau mengingatnya secara sadar. Informasi ini dapat mempengaruhi keyakinan, preferensi, dan sikap individu. Pertama, saya akan yang selanjutnya adalah bentuk pembelajaran dari alam bawah sadar. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pembelajaran empiris. Terjadi ketika seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan tanpa disadari melalui pengalaman atau paparan yang berulang. Yang kedua, pembelajaran asosiasi. Pikiran bawah sadar dapat membentuk asosiasi antara stimulus tertentu dengan respon emosional atau perilaku tanpa kesadaran. Selanjutnya, pembelajaran melalui imitasi. Kita belajar secara bawah sadar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain tanpa disadari. Dapat terjadi dalam hal bahasa, gerakan tubuh, atau gaya komunikasi. Pengaruh subliminal. Pesan atau stimulus yang disampaikan di bawah ambang batas kesadaran dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang tanpa disadari. Selanjutnya adalah metaphoric storytelling. Hypnotic storytelling adalah teknik bercerita dengan pendekatan hipnotik untuk mempengaruhi serta menggerakkan pikiran bawah sadar audiens. Yang kedua adalah metaphoric storytelling, adalah cerita atau narasi yang menggunakan metafor, yaitu penggunaan simbol atau gambaran kiasan untuk menggambarkan konsep, ide, atau situasi tertentu. Dalam cerita metafora, elemen-elemen cerita mewakili makna yang lebih dalam atau abstrak. Metaphoric storytelling bisa menumbuhkan minat, pesan langsung ke bawah sadar, meningkatkan keterlibatan, merangsang berpikir metaforis, dan meningkatkan kreativitas. Yang selanjutnya tentang struktur cerita dari metafora. Pertama ada pendahuluan. Mulailah cerita dengan memperkenalkan latar belakang atau situasi awal yang relevan. Ini memberikan konteks untuk cerita metafora yang akan datang. Cerita bisa dimulai dengan deskripsi tentang karakter utama atau lingkungan di mana cerita berlangsung. Yang kedua adalah perkenalan metafora. Setelah pendahuluan, perkenalan metafora utama yang akan digunakan dalam cerita. Jelaskan konsep atau objek yang akan mewakili oleh metafora tersebut. Misalnya jika metafora yang digunakan adalah hidup seperti perjalanan, gambarkan arti signifikansi perjalanan atau konteks cerita. Konflik. Siapkan konflik atau tantangan dalam cerita. Konflik dapat berupa hambatan yang harus diatasi oleh karakter utama, pertentangan antara karakter atau situasi yang memunculkan ketegangan. Konflik ini membantu mengembangkan cerita dan perkembangan karakter. Menyampaikan pesan metafora secara lebih jelas. Yang selanjutnya adalah perkembangan karakter. Gambaran perubahan atau pertumbuhan karakter utama
Dalam menghadapi konflik, caranya bisa dengan menggunakan peristiwa atau pengalaman yang mengeksplorasi makna metafora dapat membantu karakter dalam memahami diri mereka sendiri atau di sekitar mereka. Puncak konflik resolusi. Dorong cerita puncak konflik di mana karakter utama menghadapi momen kritis. Ini bisa pertarungan pengambilan keputusan penting atau momen Evani di mana mereka karakter menemukan pemahaman yang mendalam tentang metafora yang digunakan. Cara menyusun storytelling atau metafora. Pertama, tentukan learning point atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, uraikan dalam kalimat-kalimat positif. Yang ketiga, umah dalam bentuk metaforis seperti flora, fauna, alam, kiasan, personifikasi atau peribahasa. Ya, selanjutnya, kembangkan cerita bisa dengan mewadidakan cerita yang sudah ada. Yang keenam, gunakan metode induktif. Yang ketujuh, perkuat dengan komunikasi nonverbal. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran eksperiensial. Konsep pembelajaran eksperiensial adalah pembelajaran yang sebenarnya dirancang melibatkan emosi serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memainkan peran aktif dalam memproses pembelajaran, menyebabkan peserta mengalami kepuasan yang lebih besar dalam pembelajaran. Pembelajaran eksperiensi melibatkan pemikiran kritis, memecah masalah, dan pengambilan keputusan lebih dari sekedar dari pemaparan teori. Adanya simulasi pengalaman langsung membantu mempertahankan konsep-konsep teori tersebut. Tahap-tahap pembelajaran eksperiensial. Yang pertama adalah tahap pengalaman nyata, yang kedua tahap refleksi, yang ketiga tahap konseptualisasi, yang keempat tahap implementasi. Manfaat dari pembelajaran eksperiensial yang pertama adalah meningkatkan iklim positif, memperjelas tujuan pembelajaran, mengoptimalkan sumber-sumber pembelajaran, menyeimbangkan faktor intelektual dan emosional, mengembangkan pemikiran dan perasaan. Prinsip pembelajaran eksponensial. Pembelajaran signifikan terjadi ketika materi pelajaran relevan dengan minat peserta. Belajar berlangsung lebih cepat ketika peserta merasa senang, aman, dan nyaman. Pembelajaran yang dimulai inisiatif sendiri adalah yang bertahan lama dan meluas. Siklus dan metode eksperiensial. Siklus pembelajaran berbasis pengalaman. Siklus dan metode eksperiensial. Siklus pembelajaran berbasis pengalaman. Yang pertama, kita bisa mengalami, ciri-cirinya adalah alami, ungkapkan, analisis, simpulkan, lalu terapkan. Alur gamenya bisa observasi, intervensi, jaga sesi. Untuk pembelajaran berbasis game, kita bisa memilih game sesuai topik, penjelasan konsep, menyepakati aturan, bermain game, merangkum pengetahuan game, melakukan refleksi. Mengembangkan game, pertama kita harus menentukan konsep latar belakang, lalu tujuan, waktu, sarana medis atau tools, tempat, proses, pembahasan dan refleksi, lalu referensi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.